Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Tiara dan kita sudah masuk ke bab mengenai create, view, dan edit file. Nah, apa saja sih yang bakalan kita pelajari di bab yang ke-11 ini? Oke teman-teman, langsung saja. Nah, jadi di bab yang ke-11 ini mengenai create, view, dan edit file, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai stdin, stdout, dan stdr. Kemudian ada pengenalan vim, edit file dengan vim, perintah more dan less, perintah head dan tail. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama mengenai stdin, stdout, dan stdr. Oke, ini adalah materinya teman-teman. Oke, jadi ini adalah gambarannya teman-teman. Pertama-tama saya akan menjelaskan yang stdin atau standar input. Stdin adalah input yang kita masukkan ke dalam Linux kita. Input yang kita masukkan atau inputkan ke dalam Linux. Misal nih, kalau semisal saya menjalankan perintah-perintah atau komen-komen basic dasar seperti ls, rm, mv, cd. Nah, itu adalah input teman-teman. Lalu dari input tersebut akan menampilkan output atau error. Jadi keduanya itu pasti ada, output atau error. Kalau nggak output, ya error. Oke, jadi ini adalah gambarannya teman-teman. Yang kemudian yang kedua saya akan menjelaskan mengenai stdout atau standar output. Nah, output yang diberikan oleh Linux itu adalah hasil dari input teman-teman. Misal kita menginputkan perintah atau komen ls. Nah, karena ls adalah perintah untuk melihat isi file, maka output atau hasilnya itu adalah isi dari file tersebut. Nah, jadi isi dari file adalah outputnya atau hasil. Oke, kemudian saya akan menjelaskan yang stdr atau error. Nah, saat kita menginputkan input yang salah, maka itu akan menghasilkan error teman-teman. Misal nih, saya masukkan perintah cd untuk masuk ke suatu file .txt. Nah, maka itu akan menampilkan error, karena perintah cd adalah perintah untuk masuk ke suatu directory. Nah, biar lebih paham, langsung saja teman-teman kita ke prakteknya saja. Oke, di sini saya sudah buka Debian servernya dan terminal. Kemudian saya akan ls teman-teman. Nah, ls adalah inputnya. Ini adalah inputnya teman-teman. Kemudian hasil dari ls ini adalah outputnya. Misal di sini saya akan mencoba untuk buat satu file touch contoh .txt. Oke, saya ls kembali teman-teman. Nah, sudah ada. Misal saya pengen gini saja perintahnya teman-teman. cd /contoh.txt. Nah, maka itu akan error teman-teman, karena cd adalah perintah untuk masuk ke suatu directory. Nah, jadi ini adalah stdr atau errornya. Oke teman-teman, lalu gimana nih kalau kita pengen menyimpan outputnya itu dalam suatu file? Jadi semisal saya ls, nah hasil dari ls ini teman-teman akan disimpan dalam suatu file. Oke, caranya itu bisa seperti ini teman-teman. ls tanda lebih dari, kemudian saya akan menyimpan outputnya di show.txt. Saya akan membuat ini teman-teman. Oke, kemudian kita bisa enter. Nah, maka kita menginputkan ls. ls adalah perintah untuk menampilkan isi. Nah, isi itu adalah outputnya. Jadi output itu akan disimpan di show.txt walaupun saya belum membuat teman-teman. Saya akan ls kembali. Nah, maka itu akan otomatis terbuat show.txt. Dan di dalam show ini terdapat output dari ls, yaitu tampilan ini teman-teman. Oke, dan untuk cara melihat show-nya itu dengan perintah cat show.txt. Nah, maka di dalam show itu ada output, yaitu ini teman-teman. Oke, dan selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat suatu directory teman-teman. Saya membuat dengan perintah mkdir, kemudian saya akan membuat directory test2, seperti ini. Kemudian saya akan membuat suatu file di dalam directory test2-nya. Kita bisa dengan touch test2, saya akan buat file isi test2.txt. Oke, saya akan ls test2.
Nah, oke, di dalam test2 ini sudah terdapat file isi test2.txt. Lalu kemudian saya akan menampilkan output dari ls test2 ini di dalam show.txt yang tadi, teman-teman. Caranya itu seperti tadi dengan ls test2, kemudian tanda lebih dari, dan saya akan menempatkannya di show.txt. Oke, teman-teman, ada sedikit kesalahan, saya akan menambahkan ini. Oke, ls test2 dan akan ditampilkan outputnya di dalam show.txt. Langsung saja kita enter. Saya akan lihat show-nya, cat show.txt. Nah, maka di dalam show.txt itu sudah terdapat output dari ls test2 ini, teman-teman, yaitu isi dari test2, isi test2.txt. Lalu gimana nih output yang sebelumnya? Kok hilang? Nah, itu maka akan tertimpa, teman-teman, kalau kita sudah menambah output baru lagi. Nah, lalu gimana nih cara biar output yang sebelum-sebelumnya itu nggak ikut ketimpa? Oke, misal seperti ini, teman-teman. Saya akan ls, kemudian menyimpannya di show.txt. Saya enter. Saya cat lagi show.txt. Oke, sudah menampilkan output dari ls, teman-teman. Selanjutnya saya akan menyimpan output dari ls test2 ini di dalam show. Dan caranya gimana agar ininya itu tidak tertimpa lagi, teman-teman. Oke, jadi caranya itu seperti ini, teman-teman. ls test2, kita masukkan inputnya. Kemudian tanda lebih darinya itu ada 2. Kemudian saya akan masukkannya di show.txt. Kita enter. Lalu kita lihat show-nya, cat show.txt. Nah, kalian bisa lihat sendiri output dari yang ls biasa atau ls sebelumnya itu masih ada, teman-teman. Dan output dari ls test2-nya itu juga ada. Jadi itu nggak akan ketimpa, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja kita lanjut materi selanjutnya, yaitu mengenai pengenalan Vim. Nah, Vim itu apaan sih? Vim adalah suatu software yang digunakan untuk memodifikasi atau menambahkan, mengedit dari suatu file, teman-teman. Kalau semisal sebelumnya kita kan sudah membuat file yang berbasis teks atau yang .txt. Nah, dari file itu kita kan belum coba untuk memodifikasi, menambahkan, atau mengedit sesuatu di dalam file tersebut. Nah, dengan Vim ini kita bisa menambahkan, mengedit, atau menambahkan sesuatu dari isi file tersebut, teman-teman. Oke, langsung saja, teman-teman, kita bahas mengenai Vim. Oke, teman-teman, di sini saya sudah buka terminal di Debian servernya. Dan selanjutnya, pertama-tama kita akan menginstal Vim dulu, teman-teman. Kita bisa pergi ke home directory root dengan sumin, password rootnya. Oke, selanjutnya kita ketikkan perintah apt min get install Vim. Kemudian kita bisa enter saja, teman-teman. Kemudian kita Y, enter. Nah, pada saat proses penginstalan Vim, kita disuruh untuk memasukkan drive dulu, teman-teman. Oke, caranya itu kalian klik yang tanda kanan bawah ini, yang tanda bulat seperti kaset ini, teman-teman. Kita bisa klik kanan. Kemudian kita bisa mencentang ISO yang kita gunakan. Seperti ini, saya menggunakan Debian yang versi 12. Nah, ini kita bisa klik saja, teman-teman. Oke, saya ulangi, klik yang tanda bundar ini. Nah, kemudian kita klik ISO yang kita gunakan sampai muncul tanda centang seperti ini, teman-teman. Setelah itu kita bisa enter. Oke, di sini proses instalasinya sudah selesai. Kita bisa exit dulu, teman-teman. Oke, saya sudah di user biasa. Kemudian kita ketikkan perintah V, kemudian tab. Tab ya, teman-teman, bukan enter. Oke, di sini sudah muncul Vim, teman-teman. Nah, kalau sebelumnya itu Vim itu tidak ada, teman-teman. Yang ada itu hanya V doang. V adalah seperti model jadulnya dari Vim, dan Vim adalah model terbarunya. Nah, oleh karena itu tadi kita sudah menginstal Vim, jadi Vim itu sudah ada di sininya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konfigurasi boot order. Oke, di sini saya sudah shutdown Debian servernya. Kita coba untuk start kembali, teman-teman.
Nah, kalian bisa lihat sendiri saat kita start kembali itu tampilannya seperti saat kita akan menginstal dari awal, teman-teman. Nah, itu kenapa sih? Oke, saya akan close dulu, saya akan shutdown. Nah, kenapa bisa seperti itu, teman-teman? Itu dikarenakan karena saat tadi kita penginstalan film, kita itu masukkan CD atau DVD. Jadi, dengan itu kita dimintai untuk booting atau instalasi ulang. Dan cara biar tidak seperti itu gampang, teman-teman. Kalian cukup pergi ke setting, kemudian pilih yang sistem. Oke, kalian bisa lihat sendiri di sini, teman-teman, harddisk itu ada di urutan nomor 3. Dan itu membuat saat kita merunning Debian server kita lagi, maka itu yang akan dijalankan itu DVD-nya terlebih dahulu. Jadi itu nanti akan buat kita seperti menginstal ulang. Oke, caranya itu kita bisa klik yang harddisknya, teman-teman. Kemudian kita bisa naikkan ke yang pertama, kemudian yang optical ke yang nomor 2. Dan floppy yang nomor 3. Oke, kita bisa langsung klik oke. Kemudian kita coba jalankan lagi Debian servernya, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri tampilannya itu berbeda dengan yang sebelumnya. Ini tampilan seperti saat kita akan masuk ke Debian server kita pada umumnya, bukan saat kita akan menginstal lagi, teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar lagi, teman-teman, apakah bisa. Nah, oke, ini sudah bisa ya, teman-teman. Ini sudah bisa seperti kita masuk ke Debian server pada umumnya. Ini bisa login juga. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai edit file dengan Vim. Nah, kita kan tadi sudah menginstal Vim. Nah, dengan Vim ini kita bisa menambahkan, mengedit, atau menambahkan sesuatu di dalam filenya, teman-teman. Oke, langsung saja. Oke, teman-teman, di sini saya sudah buka terminal di Debian servernya. Dan saya akan membuat suatu file dulu, teman-teman. Saya akan membuat suatu file dengan nama coba.txt. Enter. Kemudian kita ls. Oke, di sini sudah muncul, teman-teman, file yang saya buat, yaitu coba.txt. Oke, selanjutnya kita akan melihat nih di dalam file coba.txt ini ada apa saja dengan cat coba.txt. Oke, di dalamnya belum ada apa-apa, teman-teman, karena kita belum menambahkan atau mengedit, menambahkan teks, kalimat, atau apapun di dalam file coba itu. Dan dengan Vim ini, kita akan mencoba untuk menambahkan suatu kata atau kalimat di dalam file coba ini. Oke, teman-teman, caranya itu bisa Vim, kemudian masukkan nama filenya coba.txt, kemudian enter. Nah, tapi di sini kita tidak akan bisa langsung untuk mengedit atau menambahkan huruf-huruf apapun nih, teman-teman. Karena kita belum masuk ke mode insert. Jadi kalau kita pengen mengedit atau menambahkan huruf-huruf atau kata-kata di dalam filenya, kita harus masuk ke mode insert dulu. Caranya itu, kalian bisa klik tombol huruf I pada keyboardnya. Nah, maka di sini sudah muncul insert, dan disinilah kita bisa mulai mengetikkan sesuatu, teman-teman. Misal, sini halo 1, sini halo 2, sini halo 3. Oke. Dan cara untuk nge-save-nya itu, kita harus keluar lagi nih dari mode insert-nya. Caranya itu, kalian bisa klik tombol escape pada keyboard kalian yang tulisan ESC. Oke, di sini sudah keluar. Dan cara untuk nge-save, kalian bisa ketikkan tanda titik 2, kemudian W. Atau biasanya kalau kalian ingin nge-save, kemudian nge-save, selalu keluar, bisa tambahkan huruf Q, yaitu save dan quit, atau keluar. Oke, teman-teman, jika sudah bisa langsung enter. Lalu kita coba lihat lagi dengan cat coba.txt. Nah, maka di dalam file coba ini sudah ada tulisan yang tadi kita buat, teman-teman, yaitu halo 1, halo 2, dan halo 3. Lalu gimana nih kalau kita lagi mengedit suatu file dan kita nggak pengen nge-save, kita pengen keluar aja gitu. Oke, teman-teman, mari kita coba. Kita ke Vim coba.txt. Oke, di sini kalau kita masuk ke mode insert. Oke, saya akan menambahkan tulisan halo 4. Kemudian kita escape, keluar dari insert. Dan gimana kalau kita nggak pengen nge-save dari hasil pengeditan tadi, teman-teman, tapi kita hanya pengen keluar? Kita kan bisa menggunakan tanda titik 2 ini, kemudian key, kemudian enter. Nah, maka itu nggak akan berhasil, teman-teman. Jadi caranya itu dengan tanda titik 2, key, kemudian tanda seru.
Jadi kalau kita pengen save dan keluar itu bisa seperti ini teman-teman, wiki tanpa tanda seru. Tapi kalau kita hanya pengen keluar tanpa nge-save, kita bisa dengan huruf key, kemudian tanda seru, seperti ini teman-teman. Lalu enter. Kita lihat lagi dengan chat, coba txt. Nah, maka halo 4-nya itu nggak ada, karena tadi kita nggak nge-save. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai perintah more dan less. Oke, pertama kita masuk ke home directory-nya root dulu teman-teman. Oke, kemudian saya akan menjalankan suatu perintah nih, yaitu cat var kemudian log boot log. Oke, jadi saya akan melihat isi dari file boot.log ini, di mana file ini berada di dalam log dan log ini berada di dalam var teman-teman. Oke, kita bisa enter. Nah, oke, kalian bisa lihat sendiri teman-teman, jika kita menggunakan cat itu akan langsung menampilkan halaman akhirnya teman-teman. Tetapi itu tetap memperlihatkan semua halamannya, dimana kalau kita pengen melihat halaman awalnya itu kita bisa scroll saja teman-teman seperti ini. Oke, masih banyak ya ini teman-teman. Jadi ini adalah informasi booting saat kita menjalankan Debian servernya. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang penggunaan more dan less nih. Misal gini saja, ini saya tanda panah ke atas, cat-nya saya akan ganti dengan more. Kemudian enter. Oke, kalian bisa lihat sendiri teman-teman, kalau menggunakan more itu akan menampilkan bagian halaman paling atas dari outputnya ini teman-teman. Kalau tadi kan kalau menggunakan chat itu kan langsung ke bawahnya, dan untuk melihat ke atas itu kita bisa dengan scroll. Sedangkan kalau more itu akan langsung pada halaman paling atas atau paling awalnya teman-teman. Lalu gimana nih cara kita melihat halaman selanjutnya lagi? Kalau cat kan tadi bisa dengan scroll untuk melihat halaman atas, sedangkan kalau more itu dari halaman paling atas pengen melihat ke bawahnya itu ada apa lagi gitu teman-teman. Oke, dan caranya itu ada dua. Pertama kita bisa menggunakan spasi, kedua kita bisa menggunakan enter. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas. Pertama jika kita menggunakan spasi. Oke, langsung saja teman-teman, kita klik spasi di keyboard kita. Nah, jika spasi ini maka akan langsung mengganti keseluruhan halaman teman-teman. Oke, kalian bisa sendiri, kalian lihatnya yang atas saja teman-teman untuk memudahkan. Kita spasi. Nah, maka semua halaman yang tadi itu sudah berubah ke halaman yang terbaru atau halaman yang selanjutnya teman-teman. Saya coba lagi spasi. Nah, maka halamannya juga sudah berubah semua teman-teman. Lalu gimana nih kalau menggunakan enter? Jadi enter itu hanya akan menampilkan barisan setelahnya saja teman-teman, satu baris setelahnya. Oke, kalian bisa lihat di timer ini. Kita amati yang timer ini, kemudian kita enter. Nah, maka itu hanya akan menampilkan output satu baris saja. Misal ini, di sini saya enter. Nah, maka itu hanya akan menampilkan output baris per baris saja, teman-teman. Dan jika sudah, kita bisa keluar dengan cara mengklik tombol huruf key atau quit. Oke, sudah teman-teman. Lalu gimana nih kalau menggunakan less? Ya, teman-teman, kita bisa gunakan less. Oke, kita enter. Oke, sudah teman-teman. Jadi ini hampir sama dengan yang tadi, dimana kalau kita menggunakan enter hanya akan menampilkan satu baris saja. Jika kita menggunakan spasi, maka seluruh halamannya itu akan terganti ke halaman yang terbaru. Untuk keluar juga kita bisa dengan ketik key. Oke teman-teman, kemudian saya akan menjelaskan mengenai perintah head dan tail. Tadi kan kita menggunakan perintah chat, kemudian var log bootlog untuk melihat isinya. Nah, kalau di chat itu kan menampilkan halaman paling akhir, tetapi ini tetap menampilkan keseluruhannya. Dengan cara kita bisa scroll ke atas teman-teman untuk melihat halaman atau bagian sisi paling awalnya. Lalu gimana nih tentang penggunaan head dan tail? Head adalah perintah untuk menampilkan output pada bagian awalnya saja atau halaman awal, paling awal. Sedangkan tail adalah perintah untuk menampilkan sisi akhir dari output teman-teman. Misal begini, chatnya kita ganti head. Oke, kemudian enter.
Nah, head ini adalah menampilkan halaman awal saja. Jadi kan kalau tadi kita menggunakan chat, more, atau less itu kan menampilkan keseluruhan. Seperti tadi dengan chat untuk melihat keseluruhan file di atasnya itu bisa dengan scroll. Kalau more dan less untuk melihat file di bawah-bawahnya atau file selanjutnya itu dengan spasi atau enter. Beda lagi nih dengan head. Kalau head itu hanya menampilkan halaman atau sisi awalnya saja. Kemudian saya akan mencoba yang tail, teman-teman. Jadi tail itu akan menampilkan sisi akhirnya saja. Oke, jadi ini adalah sisi akhir saja, teman-teman. Ini. Selain itu, kita juga bisa request, kita pengen melihat beberapa baris saja, teman-teman. Misal begini, head, kemudian saya jalankan lagi perintah min n, kemudian 5. Oke, jadi saya hanya akan meminta 5 baris saja yang akan ditampilkan di halaman awal karena kita menggunakan head ini. Oke, kita bisa enter. Oke, teman-teman bisa lihat ini hanya ada 5 baris saja, teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, jadi ini hanya akan menampilkan 5 baris pada sisi awal saja. Kemudian kita akan mencoba yang tail, teman-teman. Tail, kemudian min n, saya pengen menampilkan 7 baris saja. Oke, kita bisa enter. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, ini hanya menampilkan 7 baris dari halaman paling akhir saja, teman-teman. Ini 1 baris, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi ini kita bisa request sesuai dengan keinginan kita, pengen menampilkan beberapa baris. Kayak tadi saya pengen pada bagian head atau sisi awal saya pengen menampilkan 5 baris. Di halaman 7 dari terakhir saya ingin menampilkan 7 baris. Oke, dan saya rasa cukup saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.